Jangan pernah menyentuh saya. Suara Nadia menggema di trotoar hingga beberapa orang yang sedang berjalan langsung menoleh. Di hadapannya berdiri seorang pria dengan pakaian sederhana, rambut sedikit berantakan, dan sebuah gitar tua yang masih tergantung di bahunya. Namanya Raka. Seorang pengamen. Setidaknya, itulah yang Nadia tahu. Pria itu baru saja berusaha menolong Nadia ketika sebuah motor hampir menyerempetnya. Namun bukannya berterima kasih, Nadia justru membentaknya. Saya tidak butuh bantuan dari pengamen seperti kamu. Raka terdiam. Wajahnya tidak menunjukkan kemarahan. Ia hanya menundukkan kepala. Maaf, Bu. Nadia masih emosi. Mulai sekarang jangan dekati saya. Raka mengangguk. Baik. Ia kemudian mengambil gitarnya dan berjalan pergi. Nadia tidak tahu bahwa pria yang baru saja ia hina itu bukan pengamen biasa. Raka sebenarnya adalah seorang artis terkenal yang lagu-lagunya didengar jutaan orang. Wajahnya terpampang di berbagai billboard. Namanya dikenal hampir seluruh negeri. Namun selama beberapa bulan terakhir, Raka sengaja menghilang dari dunia hiburan. Ia mengganti penampilan, mengenakan pakaian sederhana, membawa gitar tua, dan menjadi pengamen jalanan. Ia ingin mengetahui satu hal. Apakah masih ada orang yang mau menghargai dirinya ketika semua kemewahan, popularitas, dan ketenaran itu tidak terlihat? Dan tanpa Raka sadari, jawaban dari pertanyaan itu justru datang melalui seorang polwan cantik bernama Nadia. Perempuan yang pada awalnya sangat membencinya. Perempuan yang menganggap dirinya tidak pantas. Tetapi kelak, perempuan itulah yang akan berdiri di depan jutaan orang dan berkata, kalau dunia mengenalnya sebagai artis terkenal, saya mengenalnya sebagai Raka. Namun sebelum semuanya terjadi, mereka harus melewati penghinaan, kesalahpahaman, fitnah, kecelakaan, bahkan ancaman yang hampir merenggut nyawa. Dan yang paling mengejutkan, Nadia akan menikah dengan pria yang dulu ia anggap hanya pengamen jalanan. Sebelum kisah ini dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Semoga tubuh kita dijauhkan dari penyakit. Semoga orang tua kita diberi umur panjang dan kesehatan. Semoga anak-anak kita tumbuh menjadi anak yang baik dan membanggakan. Semoga pekerjaan kita dimudahkan. Semoga rezeki kita dilancarkan dan diberikan keberkahan. Semoga segala masalah yang sedang kita hadapi mendapatkan jalan keluar. Dan semoga hati kita dijauhkan dari sifat sombong, iri, dan suka merendahkan orang lain. Amin. Kisah ini bermula beberapa minggu sebelum pertengkaran itu. Nadia adalah seorang polwan yang dikenal sangat disiplin. Ia selalu datang tepat waktu. Seragamnya selalu rapi. Dalam bertugas, ia tidak pernah takut mengambil keputusan. Namun ada satu sifat Nadia yang sering dikritik oleh orang-orang terdekatnya. Ia terlalu mudah menilai seseorang dari penampilan. Baginya, seseorang yang sukses harus terlihat sukses. Seseorang yang memiliki masa depan harus memiliki pekerjaan yang dianggap bergengsi. Itulah sebabnya ketika pertama kali melihat Raka mengamen di depan sebuah pusat perbelanjaan, Nadia sama sekali tidak tertarik. Raka duduk di sudut trotoar. Gitar tua berada di tangannya. Ia menyanyikan sebuah lagu dengan suara yang sangat indah. Beberapa orang berhenti. Ada yang memberikan uang. Ada pula yang merekamnya dengan ponsel. Nadia yang sedang bertugas hanya melirik sebentar. Suaramu bagus, kata seorang pedagang. Raka tersenyum. Terima kasih. Seorang anak kecil kemudian datang. Om, nyanyi lagi. Raka tertawa. Lagu apa? Yang tadi. Raka kembali bernyanyi. Nadia mendengar dari kejauhan. Suara pria itu memang sangat bagus. Bahkan terlalu bagus untuk ukuran pengamen jalanan. Namun Nadia tidak memikirkannya. Sampai suatu sore, hujan turun sangat deras. Orang-orang berlarian mencari tempat berteduh. Raka tetap berdiri di dekat sebuah toko. Ia melihat seorang nenek kesulitan membawa barang. Raka langsung membantu. Biar saya bawakan. Nenek itu tersenyum. Terima kasih, nak. Sama-sama.
Nadia melihat kejadian itu. Ia mulai memperhatikan Raka. Ternyata pria itu tidak hanya bernyanyi. Ia sering membantu orang. Pernah suatu hari Raka memberikan uang hasil mengamen kepada seorang anak yang tidak punya ongkos pulang. Pernah pula ia membeli makanan untuk seorang pengemis tua. Namun Nadia tetap tidak tertarik. Suatu siang Nadia sedang membeli minuman. Raka kebetulan berada di sana. Ia tersenyum. "Bu polisi." Nadia menoleh. "Apa?" "Cuaca panas." "Memangnya kenapa?" "Tidak apa-apa." Raka tersenyum. Nadia pergi. Namun beberapa langkah kemudian, Raka memanggil, "Bu?" Nadia menoleh lagi. Raka memberikan sebotol air mineral. "Ini, saya bisa beli sendiri." "Saya tahu." Lalu, tidak ada salahnya menerima. Nadia mengambilnya. "Terima kasih." Raka tersenyum. Hari itu adalah pertama kalinya Nadia menerima sesuatu dari Raka. Namun ia belum menyadari bahwa pertemuan sederhana itu akan menjadi awal dari kisah cinta yang tidak pernah ia bayangkan. Beberapa hari kemudian, Nadia melihat Raka sedang dikerumuni banyak orang. Ia mengira pria itu sedang mengamen. Namun ternyata, orang-orang tersebut sedang meminta foto. Nadia bingung. Kenapa mereka begitu? Seorang pedagang berkata, "Pengamen itu memang aneh." "Aneh bagaimana?" "Wajahnya mirip artis terkenal." "Siapa?" Pedagang itu menyebut nama seorang penyanyi terkenal. Nadia tertawa. Tidak mungkin. Tetapi setelah mendengar nama tersebut, Nadia mulai memperhatikan wajah Raka. Ada kemiripan. Sangat mirip. Namun ia segera membuang pikiran itu. Tidak mungkin seorang artis terkenal mau menjadi pengamen. Setidaknya, itulah yang Nadia pikirkan. Sementara itu, Raka diam-diam memperhatikan Nadia. Ia tertarik bukan karena kecantikan Nadia, tetapi karena Nadia berbeda dari orang-orang yang biasanya mendekatinya. Nadia tidak tahu siapa dirinya. Tidak meminta foto. Tidak meminta tanda tangan. Tidak peduli dengan popularitas. Namun Raka juga sadar, Nadia bahkan belum benar-benar menghargainya. Dan suatu hari, kesalahpahaman besar terjadi. Raka sedang bernyanyi ketika seorang pria mabuk mengganggu seorang perempuan. Raka mencoba menghentikannya. Nadia yang melihat dari kejauhan langsung datang. Ia mengira Raka sedang membuat keributan. "Berhenti." Raka menoleh. "Saya sedang membantu. Tidak perlu ikut campur." Dia mengganggu perempuan itu. "Saya yang menangani." Raka mundur. Namun pria mabuk tersebut tiba-tiba mendorong Nadia. Raka refleks menangkap tubuh Nadia agar tidak jatuh. Dan saat itulah, Nadia berteriak, "Jangan pernah menyentuh saya." Raka langsung melepaskan tangannya. Wajahnya berubah. Ia merasa sangat tersinggung. Namun ia tidak membalas. Hanya berkata, "Maaf." Lalu pergi. Nadia berdiri diam. Entah kenapa, untuk pertama kalinya ia merasa telah melakukan sesuatu yang salah. Tetapi harga dirinya terlalu tinggi untuk mengejar. Ia tidak tahu bahwa sejak saat itu Raka memutuskan untuk menjauh. Dan keputusan Raka itu justru membuat Nadia mulai merasa kehilangan. Sejak kejadian itu, Raka tidak pernah lagi mengamen di tempat Nadia bertugas. Hari pertama Nadia tidak peduli. Hari kedua juga tidak. Namun memasuki hari ketiga, ia mulai bertanya, "Pengamen yang biasa di sini kemana?" Seorang pedagang menjawab, "Tidak tahu. Biasanya dia setiap sore." "Iya. Kenapa sekarang tidak ada?" "Mungkin pindah tempat." Nadia mengangguk. Namun dalam hati ia merasa aneh. Mengapa ia mencari seseorang yang sebelumnya ia anggap tidak penting? Sore itu Nadia kembali melihat sudut trotoar tempat Raka biasa duduk. Kosong. Tidak ada gitar. Tidak ada suara nyanyian. Tidak ada pria sederhana yang biasanya tersenyum kepadanya.
Nadia berdiri beberapa detik, kemudian pergi. Namun ia tidak tahu, Raka sebenarnya berada tidak jauh dari sana. Ia duduk di dalam sebuah mobil hitam dengan kaca gelap. Di sebelahnya duduk seorang pria bernama Benny. Benny adalah manajer Raka. "Mas, kenapa masih melihat ke sana?" Raka menjawab, "Tidak apa-apa." "Masih memikirkan polisi itu?" Raka tersenyum. "Namanya Nadia." "Mas suka." Raka diam. Benny tertawa. "Sudah terkenal, kaya, dikejar banyak wanita cantik, malah jatuh hati kepada polwan yang tidak tahu siapa Mas sebenarnya." Raka menghela napas. Justru itu. Justru apa? Dia tidak tahu. Benny terdiam. Raka memandang dari balik kaca. "Kalau dia menyukai saya setelah tahu siapa saya tidak akan pernah tahu apakah dia menyukai Raka atau artis terkenal." Benny mengangguk. "Lalu sekarang, saya akan menunggu." "Menunggu apa?" "Kalau memang ada takdir, kami akan bertemu lagi." Sementara itu, Nadia mulai mendengar lagu Raka dari sebuah video yang beredar di media sosial. Seorang pengguna mengunggah rekaman pengamen yang sedang bernyanyi. Suara itu membuat Nadia terdiam. Ia mengenalnya. Ini suara Raka. Nadia memperbesar video. Wajah Raka terlihat jelas. Namun video tersebut diberi keterangan. Pengamen misterius dengan suara mirip artis terkenal. Nadia penasaran. Ia mencari nama artis yang disebut. Dan semakin ia melihat foto-fotonya, semakin ia merasa aneh. Pria itu sangat mirip Raka. Tetapi Nadia tetap tidak percaya. Tidak mungkin. Hari berikutnya, Nadia bertugas di sebuah acara. Tiba-tiba banyak orang berkumpul. Ada spanduk besar. Ada kamera. Ada penggemar. Nadia bertanya, "Ada apa?" Temannya menjawab, "Artis terkenal Raka Pratama datang." Nadia membeku. "Raka?" "Iya." Nadia melihat ke arah panggung. Seorang pria keluar, mengenakan jas hitam. Rambut tertata rapi. Wajahnya, Nadia langsung mengenalinya. Itu Raka. Pria yang selama ini ia kira pengamen. Nadia hampir tidak percaya. Tidak mungkin. Raka naik ke panggung. Ribuan orang berteriak, "Raka! Raka!" Nadia berdiri kaku. Ternyata pengamen yang ia hina adalah artis terkenal. Artis yang lagunya sering ia dengar. Artis yang wajahnya terpampang di televisi. Artis yang selama ini dianggap sebagai salah satu penyanyi paling sukses. Nadia merasa wajahnya panas. Ia teringat semua perkataannya. "Pengamen seperti kamu, jangan dekati saya." Nadia menunduk. Namun tiba-tiba Raka melihat ke arah kerumunan. Mata mereka bertemu. Raka terdiam. Nadia juga. Raka tidak menunjukkan kemarahan. Ia hanya tersenyum tipis. Kemudian kembali bernyanyi. Setelah acara selesai, Nadia menunggu di belakang panggung. Ia ingin meminta maaf. Namun seorang petugas keamanan berkata, "Maaf, area ini khusus." Nadia menjawab, "Saya ingin bertemu Raka." "Banyak yang ingin bertemu. Saya mengenalnya." Petugas itu tersenyum. Semua orang mengatakan begitu. Nadia hampir pergi. Tiba-tiba suara Raka terdengar. "Biarkan dia masuk." Nadia menoleh. Raka berdiri di depan pintu. Kini penampilannya berbeda. Tidak ada pakaian lusuh. Tidak ada gitar tua. Tidak ada topi sederhana. Ia mengenakan jas mahal. Namun wajahnya tetap sama. Nadia berjalan mendekat. "Raka." "Iya. Kamu benar-benar artis?" Nadia mengangguk. Raka tersenyum. "Sudah tahu sekarang." Nadia menunduk. "Saya minta maaf." "Untuk apa?" "Kata-kata saya." Raka terdiam. Nadia berkata, "Saya tidak tahu siapa kamu."
Raka menjawab, itulah masalahnya. Nadia mengangkat kepala. Apa maksudmu? Kamu tidak tahu siapa saya. Kalau saya tahu sejak awal. Raka memotong. Justru itu yang tidak saya inginkan. Nadia terdiam. Raka melanjutkan. Saya ingin dihargai sebagai manusia, bukan sebagai artis. Nadia mulai menangis. Aku salah. Raka mengangguk. Kita semua bisa salah. Nadia menatapnya. Apakah kamu membenciku? Raka tersenyum. Tidak. Lalu kenapa kamu menjauh? Karena saya takut. Takut apa? Takut setelah kamu tahu siapa saya, semuanya berubah. Nadia terdiam. Dan malam itu, untuk pertama kalinya Nadia menyadari bahwa pria yang selama ini ia remehkan ternyata menyimpan luka yang jauh lebih dalam daripada yang ia bayangkan. Nadia masih memikirkan percakapannya dengan Raka. Ia tidak bisa tidur. Setiap kali menutup mata, ia melihat Raka duduk di trotoar dengan gitar tua. Kemudian ia melihat Raka berdiri di atas panggung dengan ribuan penggemar. Dua kehidupan yang sangat berbeda. Pagi harinya Nadia menemui Raka. Ia datang ke sebuah studio musik. Raka sedang latihan. Ketika melihat Nadia, ia tersenyum. Kamu datang? Iya. Kenapa? Saya ingin bicara. Raka mengangguk. Mereka duduk. Nadia berkata, kenapa kamu menjadi pengamen? Raka diam cukup lama. Kemudian menjawab, karena saya lelah. Lelah terkenal. Lelah tidak tahu siapa yang benar-benar tulus. Raka bercerita bahwa sejak terkenal, banyak orang mendekatinya. Ada yang ingin uang. Ada yang ingin popularitas. Ada yang ingin menggunakan namanya. Bahkan beberapa orang yang ia anggap teman ternyata hanya memanfaatkan ketenarannya. Saya pernah punya banyak orang di sekitar saya. Namun ketika saya jatuh sakit, hanya sedikit yang datang. Nadia mendengarkan. Jadi kamu menyamar? Iya. Untuk mencari orang yang tulus. Untuk mencari kehidupan yang terasa nyata. Nadia menunduk. Dan saya malah menghina kamu. Raka tersenyum. Setidaknya kamu jujur. Apa maksudmu? Kamu tidak pura-pura baik. Nadia tertawa kecil. Itu bukan pujian. Bagi saya iya. Sejak saat itu hubungan mereka perlahan berubah. Nadia mulai mengenal Raka tanpa kamera. Tanpa panggung. Tanpa penggemar. Tanpa kemewahan. Raka ternyata sangat sederhana. Ia suka makan di warung. Tidak suka pesta. Sering membantu orang. Dan paling tidak suka membicarakan kekayaan. Nadia mulai menyukai sisi itu. Namun ia takut mengakuinya. Suatu sore mereka makan di warung sederhana. Raka berkata, kenapa kamu diam? Saya sedang berpikir. Pikir apa? Kalau kamu ternyata artis terkenal, kenapa kamu masih suka makan di sini? Raka tertawa. Karena nasinya enak. Nadia ikut tertawa. Mereka semakin dekat. Namun kedekatan itu mulai diperhatikan oleh Dimas. Dimas adalah rekan Nadia. Ia sudah lama menyukai Nadia. Ia tidak menyukai Raka. Menurutnya, Raka hanya artis yang sedang mencari sensasi. Suatu hari Dimas berkata, Nadia, hati-hati. Dengan apa? Dengan Raka. Kenapa? Dia artis. Memangnya? Dunia artis penuh permainan. Nadia menatap Dimas. Kamu mengenalnya? Tidak. Kalau begitu jangan menilai. Dimas terdiam. Namun ia tidak berhenti. Ia mulai mencari informasi tentang Raka. Dimas menemukan bahwa beberapa tahun lalu Raka pernah mengalami masalah kontrak dengan mantan manajernya. Ia menggunakan informasi itu untuk membuat Nadia ragu. Nadia, lihat ini. Nadia membaca. Ini masalah lama. Tapi tetap ada. Dan sudah selesai. Bagaimana kamu tahu? Karena saya percaya Raka.
Dimas kecewa. Sementara itu, Raka mengajak Nadia ke sebuah tempat sederhana. Sebuah rumah kecil di pinggir kota. Ini rumah siapa? Rumah saya dulu. Nadia terkejut. Dulu? Iya. Raka menunjukkan kamar kecil. Di sini saya tidur ketika belum terkenal. Nadia melihat gitar tua di sudut ruangan. Ini gitar yang kamu pakai mengamen? Raka mengangguk. Nadia menyentuhnya. Masih kamu simpan? Ini benda paling berharga yang saya punya. Padahal kamu bisa membeli gitar mahal. Bisa. Lalu kenapa tidak? Karena gitar ini mengingatkan saya pada siapa diri saya. Nadia tersenyum. Saat mereka keluar, hujan turun. Raka memberikan jaketnya. Nadia menolak. Kamu nanti basah. Saya tidak apa-apa. Nadia akhirnya menerima. Mereka berdiri berdua di bawah atap kecil. Tidak ada kamera. Tidak ada penggemar. Tidak ada kemewahan. Hanya dua manusia yang mulai saling menyukai. Nadia akhirnya berkata, Raka. Iya. Kalau kamu bukan artis terkenal. Raka menunggu. Apakah kamu masih mau mengenalku? Raka tersenyum. Saya sudah mengenalmu sebelum kamu tahu saya artis. Nadia tersipu. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Keesokan harinya, sebuah foto mereka tersebar di media sosial. Judulnya membuat Nadia terkejut. Artis terkenal Raka pacari polwan cantik. Dalam hitungan jam, berita itu menjadi viral. Dan sejak saat itu, kehidupan Nadia berubah drastis. Sejak foto itu viral, Nadia tidak lagi bisa bekerja dengan tenang. Setiap kali keluar kantor, ada kamera. Setiap kali membeli makanan, ada orang memotret. Bahkan rumahnya mulai didatangi wartawan. Nadia merasa tertekan. Ia menelepon Raka. Ini semua karena kamu. Raka terdiam. Saya tahu. Aku tidak terbiasa seperti ini. Saya minta maaf. Aku tidak ingin hidup saya seperti ini. Raka berkata, kita bisa berhenti. Nadia terdiam. Berhenti. Kalau kamu merasa tidak nyaman, saya tidak akan memaksamu. Nadia menutup telepon. Ia marah. Tetapi bukan kepada Raka. Ia marah kepada keadaan. Keesokan harinya Raka datang. Ia berdiri di depan rumah Nadia. Boleh kita bicara? Nadia keluar. Saya tidak ingin kehilangan kamu. Nadia terdiam. Tapi saya juga tidak ingin hidup saya hancur karena popularitasmu. Raka mengangguk. Saya mengerti. Lalu bagaimana? Saya akan melindungimu sebisa saya. Bagaimana? Saya akan mengatakan kepada publik bahwa kamu bukan siapa-siapa dalam kehidupan saya. Nadia terkejut. Maksudmu? Saya akan mengatakan bahwa foto itu hanya kebetulan. Nadia merasa sakit. Kamu malu mengakuiku? Bukan. Lalu, saya ingin melindungimu. Nadia menunduk. Raka berkata, saya bisa menghadapi berita. Tapi kamu mungkin akan kehilangan ketenangan. Nadia memandangnya. Jadi kamu ingin menjauh? Untuk sementara. Air mata Nadia jatuh. Kalau begitu pergilah. Raka pergi. Namun setelah ia pergi, Nadia menangis. Ia baru sadar bahwa dirinya benar-benar telah jatuh cinta. Hari-hari berikutnya mereka jarang bertemu. Raka kembali sibuk dengan jadwal konser. Nadia kembali bekerja. Namun keduanya sama-sama merasa kehilangan. Suatu malam Nadia melihat Raka tampil di televisi. Ia menyanyikan lagu tentang seseorang yang dicintai tetapi harus dilepaskan demi keselamatannya. Nadia menangis. Ia tahu lagu itu tentang dirinya. Sementara itu, Dimas semakin sering berada di dekat Nadia. Ia mencoba menghiburnya. Nadia, kamu pantas mendapatkan kehidupan yang tenang. Nadia menjawab, saya tahu. Kenapa tidak bersama saya?
Nadia terdiam. Saya menghargai kamu. Tapi, saya tidak mencintaimu. Dimas kecewa. Ia kemudian berkata, Raka akan membuatmu menderita. Nadia tidak menjawab. Beberapa hari kemudian, Raka tiba-tiba membatalkan sebuah konser. Publik heboh. Manajernya mengatakan Raka mengalami kelelahan. Namun sebenarnya, Raka sedang mencari Nadia. Ia datang diam-diam ke sebuah lokasi tugas Nadia. Nadia melihatnya. Kamu ngapain di sini? Saya ingin bicara. Bukannya kita sudah sepakat menjauh? Saya tidak bisa. Nadia terdiam. Raka berkata, saya sudah mencoba. Tapi saya tidak bisa berhenti memikirkanmu. Nadia menangis. Raka, saya tidak tahu masa depan kita bagaimana. Tapi saya tahu satu hal. Apa? Saya tidak ingin kehilangan kamu hanya karena takut pada perkataan orang. Nadia menatapnya. Kalau kamu tetap bersamaku, hidupmu tidak akan tenang. Saya siap. Kalau orang menghina, saya hadapi. Kalau karir saya terganggu, saya bantu. Kalau kamu kehilangan popularitas, Raka tersenyum. Saya pernah menjadi pengamen. Nadia tertawa sambil menangis. Jadi kamu tidak takut? Tidak. Nadia akhirnya memeluk Raka. Namun dari kejauhan, Dimas melihat mereka. Wajahnya berubah. Ia merasa kehilangan kesempatan. Dan malam itu Dimas membuat keputusan yang salah. Ia mengirimkan sebuah foto kepada media. Foto Raka dan Nadia sedang berpelukan. Dalam hitungan jam, foto itu tersebar. Judulnya, Polwan cantik disebut pacar gelap artis terkenal. Nadia membaca berita itu. Wajahnya pucat. Raka juga terkejut. Kali ini masalahnya jauh lebih besar. Karena berita tersebut bukan hanya mengganggu kehidupan pribadi mereka, tetapi mulai mengancam karir Nadia. Nadia dipanggil atasannya. Ia diminta memberikan penjelasan. Apakah Anda memiliki hubungan dengan Raka? Nadia terdiam. Kemudian menjawab jujur. Iya. Ruangan menjadi sunyi. Sejak kapan? Beberapa waktu terakhir. Apakah hubungan itu memengaruhi pekerjaan? Tidak. Atasannya mengangguk. Buktikan. Nadia mengerti. Ia harus menjaga profesionalitas. Sementara itu media terus menyerang. Ada yang mengatakan Nadia memanfaatkan Raka. Ada yang mengatakan Raka sengaja mencari sensasi. Ada yang mengatakan hubungan mereka hanya strategi promosi. Nadia membaca komentar-komentar itu. Ia menangis. Raka datang. Jangan baca. Bagaimana saya tidak membaca? Karena sebagian besar tidak mengenal kita. Tapi mereka menghukum saya. Raka duduk di sampingnya. Kalau saya boleh memilih. Apa? Saya ingin hidup sebagai pengamen lagi. Nadia menatapnya. Kenapa? Karena ketika saya menjadi pengamen, hidup lebih tenang. Nadia menggeleng. Jangan. Kenapa? Karena kamu tidak harus kehilangan dirimu hanya karena orang lain. Raka terdiam. Nadia berkata, kalau kita memang salah, kita perbaiki. Kalau kita tidak salah, kita bertahan. Raka tersenyum. Itu Nadia yang saya kenal. Mereka sepakat untuk tidak melawan berita dengan emosi. Mereka memberikan penjelasan resmi. Hubungan mereka memang ada. Namun tidak pernah memengaruhi pekerjaan Nadia. Setelah beberapa waktu, publik mulai menerima. Sebagian bahkan mendukung. Namun Dimas semakin gelisah. Ia merasa rencananya gagal. Ia kemudian mencoba cara lain. Ia menyebarkan rumor bahwa Raka sebenarnya bukan artis asli. Ia menuduh Raka melakukan penipuan identitas. Berita itu kembali viral. Raka akhirnya harus melakukan konferensi pers. Ia berdiri di depan kamera. Saya tidak sempurna. Saya pernah membuat kesalahan.
Saya pernah memilih menghilang dari dunia hiburan. Namun saya tidak pernah menipu siapapun. Ia menunjukkan dokumen resmi. Publik mulai percaya. Kemudian Raka berkata, "Dan mengenai Nadia." Ia berhenti. "Saya tidak ingin masyarakat menyerangnya. Dia bukan bagian dari pekerjaan saya. Dia adalah seseorang yang saya cintai." Nadia yang menonton dari rumah menangis. Raka melanjutkan, "Jika suatu hari hubungan ini berakhir, saya tetap akan menghormatinya. Tetapi selama kami masih bersama, saya akan menjaganya." Pernyataan itu membuat banyak orang tersentuh. Hubungan mereka akhirnya mendapat dukungan. Namun sebuah masalah baru muncul. Raka mendapatkan ancaman dari seseorang. Pesannya singkat, "Kalau kamu tidak meninggalkan Nadia, sesuatu akan terjadi." Raka menyimpan pesan itu. Ia tidak memberitahu Nadia. Namun ia mulai meningkatkan keamanan. Benny menyarankan, "Kita laporkan." Raka mengangguk. Namun sebelum laporan selesai, sebuah mobil hitam mulai mengikuti Raka. Raka menyadarinya. Ia mencoba menghindar. Mobil itu tetap mengikuti. Sampai suatu malam, Raka pulang sendirian. Mobil tersebut berhenti di depan rumah. 2 orang turun. Raka mencoba masuk. Namun mereka memanggil, "Pak Raka." Raka menoleh. "Siapa kalian?" "Kami hanya ingin bicara." "Tentang apa?" "Jauhi Nadia." Raka menatap mereka. "Kalau tidak." Pria itu tersenyum. "Jangan sampai kamu menyesal." Raka tidak takut. Ia langsung masuk dan mengunci pintu. Keesokan paginya ia memberitahu polisi. Nadia sangat marah. "Kenapa kamu tidak cerita?" "Saya tidak ingin kamu takut. Saya justru takut karena kamu menyembunyikannya." Raka meminta maaf. Nadia menggenggam tangannya. "Mulai sekarang jangan menyembunyikan apapun." Raka mengangguk. Namun mereka tidak tahu. Ancaman itu ternyata berasal dari seseorang yang mereka kenal. Dan ketika identitas orang tersebut terbongkar, Nadia akan merasa sangat terpukul. Penyelidikan dimulai. Nadia ikut terlibat karena ancaman tersebut berkaitan dengan dirinya. Rekaman kamera diperiksa. Nomor kendaraan dilacak. Beberapa nama muncul. Namun tidak ada yang langsung mengarah kepada pelaku. Sementara itu Raka tetap bekerja. Ia tidak ingin ancaman menghentikan hidupnya. Suatu malam ia mengadakan konser besar. Nadia hadir secara diam-diam. Raka melihatnya dari atas panggung. Mereka saling tersenyum. Setelah konser, Raka menghampiri. "Kamu datang?" "Iya." "Kenapa?" "Saya ingin melihatmu bekerja." Raka tertawa. "Bagaimana?" "Bagus." "Cuma bagus?" "Bagus banget." Raka tersenyum. Namun ketika mereka keluar, sebuah benda dilempar ke arah mobil. Pengawal langsung bergerak. Nadia panik. Raka memegang tangannya. "Kamu tidak apa-apa?" "Tidak." "Bagaimana dengan kamu?" "Saya juga." Nadia berkata, "Kita harus berhati-hati." Raka mengangguk. Keesokan harinya, Benny menerima sebuah pesan. Isinya sebuah foto lama Raka ketika masih menjadi pengamen. Di bawahnya tertulis, "Kami tahu semua rahasiamu." Raka terdiam. Benny bertanya, "Siapa yang punya foto ini?" Raka menggeleng. "Hanya beberapa orang." "Siapa?" Raka menyebut nama. Salah satunya adalah mantan manajernya. Namun pria itu sudah lama tidak bekerja dengannya. Nadia menyelidiki lebih lanjut. Akhirnya ditemukan bahwa seseorang menggunakan data lama Raka untuk menekan dirinya. Pelaku ternyata bukan orang asing. Ia adalah Dimas. Nadia terkejut. "Dimas?" Bukti menunjukkan Dimas beberapa kali bertemu dengan orang yang mengirim ancaman. Nadia memanggilnya. "Kenapa?" Dimas terdiam. "Apa maksudmu?"
Kamu mengirim foto kami ke media. Dimas tidak menjawab. Kamu juga menyebarkan rumor. Masih diam. Dan kamu terlibat dalam ancaman terhadap Raka? Dimas akhirnya berkata, saya hanya ingin kamu sadar. Sadar apa? Bahwa dia tidak cocok untukmu. Nadia menatapnya dengan kecewa. Kamu tidak berhak menentukan hidup saya. Saya mencintaimu. Tapi caramu salah. Dimas menangis. Saya tidak bisa melihat kamu bersama dia. Nadia menjawab, kalau benar mencintai saya, kamu seharusnya menghormati pilihan saya. Dimas menunduk. Kasus kemudian diproses. Raka tidak meminta balas dendam. Ia hanya berkata, biarkan hukum berjalan. Nadia bangga. Kamu tidak marah? Marah. Lalu, saya tidak ingin menjadi orang yang sama buruknya. Beberapa minggu berlalu. Hubungan mereka semakin kuat. Raka akhirnya melamar Nadia. Tidak ada kamera. Tidak ada panggung. Hanya mereka berdua di sebuah taman. Raka berlutut. Nadia. Nadia terkejut. Maukah kamu menikah dengan saya? Nadia menangis. Kamu yakin? Yakin. Kalau saya bukan artis, saya tetap memilihmu. Nadia tersenyum. Kalau kamu bukan artis, saya tetap memilihmu. Nadia tertawa sambil menangis. Kalau begitu saya mau. Raka memasangkan cincin. Mereka berpelukan. Namun kebahagiaan itu kembali diuji. Beberapa hari sebelum pernikahan, Raka mengalami kecelakaan mobil. Nadia mendapat telepon. Bu Nadia, Pak Raka kecelakaan. Nadia langsung berlari. Ketika sampai, Raka sudah dibawa ke rumah sakit. Nadia menangis. Bagaimana kondisinya? Dokter menjawab, masih diperiksa. Nadia duduk di depan ruang tindakan. Tangannya gemetar. Ia berdoa, ya Tuhan, jangan ambil dia. Beberapa jam kemudian dokter keluar. Dia selamat. Nadia menangis lega. Namun Raka masih belum sadar. Nadia masuk. Ia menggenggam tangannya. Raka. Raka perlahan membuka mata. Nadia. Saya di sini. Jangan menangis. Saya takut. Jangan takut. Nadia menunduk. Kita belum menikah. Raka tersenyum lemah. Kalau begitu saya harus cepat sembuh. Nadia tertawa sambil menangis. Namun kecelakaan itu ternyata bukan kecelakaan biasa. Polisi menemukan rem mobil Raka telah dirusak. Artinya, seseorang masih ingin mencelakainya. Dan kali ini, nyawa Nadia juga berada dalam bahaya. Setelah kecelakaan Raka, keamanan diperketat. Nadia tidak pernah meninggalkan Raka terlalu lama. Raka mulai pulih. Namun ia tetap khawatir. Nadia. Iya. Kalau ada sesuatu terjadi, jangan bicara begitu. Saya serius. Aku juga serius. Jangan bicara yang aneh-aneh. Raka tersenyum. Baik. Pernikahan tetap dipersiapkan. Nadia ingin sederhana. Raka juga. Mereka tidak ingin pesta besar. Namun media sudah mengetahui rencana tersebut. Berita kembali ramai. Artis terkenal Raka akan menikah dengan polwan cantik. Penggemar memberikan dukungan. Sebagian lainnya menentang. Namun Raka dan Nadia tidak peduli. Mereka hanya ingin bahagia. Hari pernikahan semakin dekat. Raka bahkan kembali mengamen sehari sebelum acara. Nadia menemukan dirinya di taman. Kamu ngapain? Raka tersenyum sambil memegang gitar tua. Mengingat masa lalu. Nadia duduk di sampingnya. Nyanyi. Untuk siapa? Untuk saya. Raka mulai bernyanyi. Nadia mendengarkan. Setelah selesai, Nadia berkata, saya suka Raka yang ini. Yang mana? Yang tidak punya kamera.
Raka tertawa. Kalau begitu saya akan jadi pengamen untuk kamu. Nadia tersenyum. Selamanya. Namun malam itu, Raka menerima pesan. Besok jangan menikah. Raka menunjukkan kepada Nadia. Nadia langsung serius. Kita laporkan. Iya. Namun mereka tetap memutuskan melanjutkan pernikahan. Hari pernikahan tiba. Nadia mengenakan gaun putih sederhana. Raka mengenakan jas hitam. Ketika mereka bertemu, Raka tersenyum. Nadia menangis. Kenapa menangis? Saya ingat pertama kali bertemu kamu. Ketika saya mengamen. Iya. Saat itu kamu membenciku. Nadia tertawa. Sekarang, saya tidak tahu. Raka tersenyum. Akad berlangsung. Raka mengucapkan janji. Nadia menangis. Mereka resmi menjadi suami istri. Keluarga dan teman memberikan selamat. Namun setelah acara selesai, Raka berkata, "Saya bahagia." Nadia menjawab, "Saya juga." Malam itu mereka pulang. Namun sebuah mobil mengikuti. Pengawal menyadarinya. Mereka mencoba menghindar. Mobil tersebut terus mengikuti. Akhirnya polisi berhasil menghentikan kendaraan itu. Pengemudinya ternyata orang suruhan dari seorang mantan rekan bisnis Raka. Raka baru menyadari bahwa masalah ini jauh lebih besar. Ia tidak hanya menghadapi penguntit. Ada seseorang yang ingin menghancurkan karir dan kehidupannya. Penyelidikan dilakukan. Nama seorang produser lama muncul. Pria itu pernah bekerja dengan Raka. Ia merasa Raka berutang kepadanya. Namun Raka menolak tuduhan tersebut. Kasus berkembang. Media kembali ramai. Nadia mulai lelah. Ia berkata, "Apakah kita akan terus hidup seperti ini?" Raka menggenggam tangannya. "Saya tidak tahu. Saya ingin hidup normal." "Saya juga." Lalu, kita cari. Mereka memutuskan untuk pindah sementara ke sebuah rumah kecil di luar kota. Di sana mereka mencoba hidup sederhana. Raka kembali mengamen. Nadia memasak. Mereka berbelanja di pasar. Tidak ada kamera. Tidak ada wartawan. Tidak ada penggemar. Nadia merasa bahagia. Suatu pagi ia berkata, "Raka, iya, saya ingin hidup seperti ini lebih lama." Raka tersenyum. "Boleh." Namun kebahagiaan mereka tidak bertahan lama. Sebuah berita muncul. Raka dituduh melakukan penipuan terhadap penggemarnya. Bukti palsu beredar. Nama Raka menjadi buruk. Nadia terkejut. Ini siapa yang melakukan? Raka menggeleng. "Saya tidak tahu." Namun kali ini, Raka tidak tinggal diam. Ia memutuskan membuka seluruh fakta. Dan dalam proses itulah, rahasia terbesar tentang masa lalu Raka mulai terbongkar. Raka mengadakan konferensi pers. Ia berdiri sendirian. Tidak ada Nadia. Tidak ada manajer. Ia berkata, "Saya ingin mengatakan sesuatu. Beberapa hari terakhir, banyak berita tentang saya. Saya dituduh melakukan penipuan. Itu tidak benar." Raka menunjukkan bukti. Ia menjelaskan bahwa ada seseorang yang menggunakan namanya untuk membuat transaksi palsu. Pihak berwenang mulai menyelidiki. Namun Raka tidak berhenti. Ia membuka masa lalu. "Saya pernah meninggalkan dunia hiburan. Bukan karena bangkrut. Bukan karena gagal. Tetapi karena saya membutuhkan waktu untuk menemukan diri saya sendiri." Ia mengakui bahwa ia pernah menjadi pengamen. "Saya ingin merasakan hidup tanpa kamera. Tanpa pengawal. Tanpa orang yang memanggil saya karena nama besar. Saya ingin tahu apakah ada orang yang mau duduk bersama saya ketika saya tidak memiliki apa-apa." Nadia menonton dari rumah. Air matanya jatuh. Raka melanjutkan. "Dan saya menemukan orang itu." Ia tersenyum. "Nadia. Dia mengenal saya sebagai pengamen.
Dia pernah meremehkan saya. Dia pernah marah kepada saya. Tetapi akhirnya dia melihat saya sebagai manusia. Nadia menangis. Raka berkata, "Karena itu saya tidak akan membiarkan siapapun menghancurkan hidupnya." Konferensi pers selesai. Publik memberikan dukungan. Banyak orang tersentuh. Namun pelaku sebenarnya akhirnya terungkap. Ternyata mantan produser Raka bekerja sama dengan beberapa pihak untuk mengambil alih sebagian kontrak dan hak lagu Raka. Motifnya adalah uang. Raka melaporkan semuanya. Kasus selesai secara hukum. Setelah itu kehidupan mereka kembali tenang. Raka kembali bernyanyi. Nadia kembali bertugas. Namun mereka tidak lagi menyembunyikan hubungan. Mereka menjalani hidup dengan lebih dewasa. Suatu malam Raka bertanya, "Kalau kamu bisa mengulang waktu?" Nadia menjawab, "Saya akan lebih menghargaimu." "Kenapa?" "Karena dulu saya hanya melihat pakaianmu. Sekarang, saya melihat hatimu." Raka tersenyum. Mereka berpelukan. Beberapa tahun berlalu. Karir Raka kembali mencapai puncak. Namun ia tidak lagi hidup seperti dulu. Ia membuat yayasan untuk membantu musisi jalanan. Ia memberikan alat musik, membantu mereka membuat album, memberikan beasiswa. Nadia ikut mendukung. Suatu hari seorang pengamen muda datang. "Pak Raka, saya ingin menjadi penyanyi." Raka tersenyum. "Kenapa?" "Karena saya suka musik." "Kalau begitu belajar." "Saya tidak punya uang." Raka memberikan gitar. "Mulai dari sini." Anak itu menangis. "Terima kasih." Raka berkata, "Jangan berterima kasih kepada saya. Kalau nanti kamu sukses, bantu orang lain." Nadia melihat dari jauh. Ia tersenyum. Dulu Raka adalah pengamen. Kini ia membantu para pengamen mengejar mimpi. Suatu malam Nadia berkata, "Saya bangga." Raka tertawa. "Karena saya terkenal?" "Bukan." "Karena kaya?" "Bukan." "Lalu?" "Karena kamu tidak melupakan masa lalu." Raka menggenggam tangan Nadia. "Saya tidak ingin lupa." "Kenapa?" "Karena kalau saya lupa menjadi pengamen, saya mungkin akan lupa bagaimana rasanya diremehkan." Nadia terdiam. Raka melanjutkan, "Dan saya tidak ingin menjadi orang yang merendahkan orang lain." Nadia memeluknya. Namun hidup kembali memberikan kejutan. Nadia mendapat kabar bahwa ia akan dipindahkan ke wilayah lain. Jarak mereka akan sangat jauh. Nadia bingung. Raka berkata, "Ambil kesempatan itu. Kamu tidak keberatan? Karirmu penting. Tapi kita baru saja tenang. Kita bisa menjalani jarak." Nadia menangis. "Kalau saya pergi, saya akan menunggu. Kalau lama, saya tetap menunggu." Nadia tersenyum. Mereka berjanji. Namun beberapa hari setelah Nadia berangkat, terjadi sebuah musibah besar. Dan kali ini, bukan Raka yang berada dalam bahaya, tetapi Nadia. Hari itu Nadia sedang bertugas di sebuah wilayah yang baru. Hujan turun deras. Sebuah kendaraan melaju terlalu cepat. Nadia sedang mengatur lalu lintas. Tiba-tiba terdengar suara benturan. Sebuah mobil kehilangan kendali. Nadia berusaha menyelamatkan seorang anak yang berada di pinggir jalan. Ia berhasil mendorong anak tersebut. Namun dirinya sendiri terjatuh. Rekan-rekannya langsung datang. Nadia masih sadar. Namun kakinya mengalami cedera. Ia dibawa ke rumah sakit. Berita itu sampai kepada Raka. Ia langsung menghentikan jadwal. Tanpa pikir panjang, Raka terbang ke kota tempat Nadia dirawat. Ketika masuk kamar, Nadia melihatnya. "Kamu datang." Raka menggenggam tangannya. "Tentu. Saya baik-baik saja. Jangan bilang begitu." Nadia tersenyum. Raka menahan air mata. "Aku takut."
Nadia terdiam. Takut kehilangan kamu. Nadia menggenggam tangannya. Saya masih di sini. Raka duduk di sampingnya. Ia tidak peduli dengan jadwal. Tidak peduli dengan konser. Tidak peduli dengan kamera. Ia hanya ingin Nadia sembuh. Hari demi hari, Raka menemani. Ia bahkan membantu Nadia berjalan kembali. Nadia merasa bersalah. Karena saya, jadwalmu terganggu. Raka menjawab. Jadwal bisa diatur. Kalau kontrak, bisa dibicarakan. Kalau penggemar, mereka akan mengerti. Kalau tidak, saya tetap di sini. Nadia menangis. Ia semakin yakin. Raka bukan hanya mencintainya ketika hidup mudah. Ia tetap tinggal ketika hidup sulit. Setelah beberapa minggu, Nadia mulai pulih. Ia bisa berjalan dengan bantuan. Raka mengajaknya ke taman rumah sakit. Mereka duduk. Nadia berkata, "Raka." "Iya. Saya dulu sangat sombong." Raka tersenyum. "Saya ingat." "Jangan diingat." "Kenapa?" "Malu." Raka tertawa. Nadia melanjutkan. "Saya pikir orang yang mengamen tidak punya masa depan." Raka diam. "Sekarang saya tahu saya salah." "Kenapa?" "Karena kamu menunjukkan bahwa manusia tidak ditentukan oleh pekerjaannya." Raka menggenggam tangannya. Nadia berkata, "Kalau suatu hari kamu kehilangan semua ketenaran, saya punya kamu. Kalau saya kehilangan pekerjaan, kamu punya saya. Kalau kita kehilangan uang, kita mulai lagi." Nadia tersenyum. "Kalau kamu hanya pengamen," Raka tertawa, "saya akan menyanyi untukmu." Nadia ikut tertawa. Mereka semakin dekat. Beberapa bulan kemudian Nadia kembali bertugas. Raka kembali tampil. Namun kini mereka memiliki tujuan baru. Mereka ingin membangun sebuah rumah singgah untuk anak-anak jalanan. Raka menyumbangkan sebagian penghasilannya. Nadia membantu dari sisi pendidikan dan keamanan. Mereka menamai tempat itu Rumah Harapan. Banyak anak datang. Ada yang ingin belajar. Ada yang ingin bermain musik. Ada yang ingin menjadi polisi. Nadia melihat seorang anak laki-laki bermain gitar. Ia berkata, "Raka, lihat." Raka tersenyum. "Bagus. Dia mirip kamu dulu." "Jangan." "Kenapa?" "Kasihan kalau harus jadi pengamen." Nadia tertawa. "Tidak." Raka menatap anak itu. "Kalau dia memang ingin menjadi musisi, saya akan bantu." Rumah Harapan berkembang. Masyarakat mulai mengenal kegiatan mereka. Raka tidak lagi hanya dikenal sebagai artis. Ia dikenal sebagai seseorang yang peduli. Nadia juga semakin dihormati. Namun di balik semua kebahagiaan itu, Nadia menyimpan satu rahasia. Ia sedang hamil. Ia belum memberitahu Raka. Ia ingin memberikan kejutan. Namun sebelum sempat mengatakannya, Raka mendapat jadwal konser ke luar negeri. Mereka harus berpisah beberapa minggu. Nadia tersenyum. "Pergilah." "Kamu yakin?" "Iya." Raka mencium keningnya. "Saya akan segera pulang." Nadia memandangnya pergi. Tangannya memegang perut. Ia tersenyum sambil menangis. "Papa sebentar lagi pulang." Namun malam itu, Nadia menerima telepon dari rumah sakit. Hasil pemeriksaan menunjukkan kehamilannya membutuhkan perhatian khusus. Nadia panik. Ia tidak ingin membuat Raka khawatir saat sedang bekerja. Ia memilih diam. Keputusan itu kelak membuat Raka sangat marah. Bukan karena Nadia menyembunyikan kehamilan, tetapi karena Nadia hampir mempertaruhkan keselamatannya sendiri. Raka pulang lebih cepat setelah mendapat kabar bahwa Nadia dirawat. Ia langsung menuju rumah sakit. Nadia terkejut. "Kamu sudah pulang? Kenapa kamu tidak bilang?" Nadia menunduk. "Saya tidak ingin mengganggu pekerjaanmu."
Raka menggeleng. Kamu bukan gangguan. Kamu istriku. Kalau kamu sakit, saya harus tahu. Nadia menangis. Maaf. Raka menggenggam tangannya. Jangan sembunyikan sesuatu seperti ini lagi. Nadia mengangguk. Kemudian ia tersenyum. Ada sesuatu yang ingin saya katakan. Raka menatapnya. Apa? Nadia mengambil tangan Raka, meletakkannya di perutnya. Kita akan punya anak. Raka membeku. Apa? Nadia tersenyum. Kamu akan menjadi ayah. Raka menangis. Ia memeluk Nadia. Kenapa kamu baru bilang? Karena saya ingin memberi kejutan. Ini kejutan terbaik. Raka mencium keningnya. Mereka bahagia. Kehamilan Nadia berjalan dengan baik setelah mendapat perawatan. Raka mengurangi jadwal konser. Ia lebih sering berada di rumah. Mereka mempersiapkan kamar bayi. Nadia memilih warna sederhana. Raka membeli gitar kecil. Nadia tertawa. Kenapa gitar? Kalau anak kita laki-laki, saya ajari musik. Kalau perempuan, sama. Mereka tertawa. Beberapa bulan kemudian, anak mereka lahir. Seorang bayi perempuan. Mereka menamainya Aira. Raka menangis ketika pertama kali menggendongnya. Nadia tersenyum. Kenapa menangis? Saya tidak pernah membayangkan. Apa? Dulu saya mengamen di jalan. Sekarang saya punya keluarga. Nadia menggenggam tangannya. Mereka membesarkan Aira dengan sederhana. Meskipun Raka terkenal, ia tidak ingin anaknya tumbuh manja. Ia mengajarkan Aira menghargai semua orang. Suatu hari Aira bertanya, "Papa dulu pengamen?" Raka tertawa. "Iya." "Benarkah?" "Benar." Aira tertawa. "Papa hebat." Raka menggeleng. "Papa hanya pernah punya mimpi." "Apa?" "Bisa hidup sebagai diri sendiri." Aira memeluknya. Nadia melihat dari jauh. Ia merasa sangat bahagia. Tahun berlalu. Aira tumbuh. Rumah harapan berkembang. Raka semakin aktif membantu musisi muda. Nadia tetap bertugas. Kehidupan mereka terasa sempurna. Namun kemudian, Raka menerima sebuah tawaran besar. Sebuah perusahaan internasional ingin membuat film tentang perjalanan hidupnya. Raka bimbang. Nadia mendukung. "Ambil." "Kenapa?" "Cerita hidupmu bisa menginspirasi orang." Raka menerima. Film tersebut menceritakan perjalanan Raka dari pengamen jalanan menjadi artis terkenal. Namun ada satu bagian yang membuat Nadia takut. Adegan tentang masa lalu Raka. Termasuk saat ia pernah dihina oleh seseorang. Nadia takut kisah itu akan diketahui publik. Raka berkata, "Tidak apa-apa." "Kenapa?" "Karena kita tidak perlu malu dengan masa lalu." Film tersebut akhirnya dirilis dan menjadi sangat sukses. Banyak orang terinspirasi. Namun satu adegan menjadi sangat viral. Raka menceritakan bagaimana ia pernah dianggap tidak berharga hanya karena menjadi pengamen. Ia berkata, "Yang menyakitkan bukan kemiskinan. Yang menyakitkan adalah ketika manusia lain menganggap kita tidak pantas dihormati." Pernyataan itu membuat banyak orang terdiam. Nadia menonton sambil menangis. Ia tahu, dulu dirinya pernah menjadi salah satu orang yang melakukan itu. Namun Raka tidak pernah mempermalukannya. Ia justru menjadikan pengalaman tersebut sebagai pelajaran. Nadia berkata, "Terima kasih karena tidak pernah membalas kesalahanku." Raka menjawab, "Karena kalau saya membalas, kita tidak akan sampai sejauh ini." Mereka berpelukan, dan kisah mereka semakin dikenal. Namun Nadia ingin melakukan satu hal terakhir. Ia ingin kembali ke tempat pertama mereka bertemu. Bersama Raka. Bersama Aira. Di tempat itulah, Nadia ingin mengucapkan sesuatu yang selama bertahun-tahun ia pendam.
Hari Minggu pagi, Nadia mengajak Raka dan Aira ke sebuah trotoar lama. Raka langsung mengenalinya. Di sini, Nadia mengangguk. Tempat kamu dulu mengamen. Raka tersenyum. Aira melihat sekeliling. Papa benar-benar mengamen di sini? Iya. Papa dapat uang. Raka tertawa. Kadang. Kadang tidak. Kadang. Aira tertawa. Nadia duduk di bangku yang dulu sering digunakan Raka. Ia terdiam cukup lama. Raka duduk di sampingnya. Ada apa? Nadia menarik napas. Saya ingin mengatakan sesuatu. Apa? Nadia menatap Raka. Dulu saya melihatmu dan hanya melihat pakaianmu. Saya melihat gitar tua. Saya melihat seorang pengamen. Saya melihat seseorang yang menurut saya tidak memiliki masa depan. Raka diam. Nadia melanjutkan. Saya salah. Bukan hanya salah. Saya sombong. Raka menggenggam tangannya. Nadia menangis. Saya pernah mengatakan bahwa saya tidak membutuhkan bantuanmu. Saya pernah menganggap pekerjaanmu rendah. Dan saya pernah menyuruhmu jangan mendekati saya. Raka tersenyum. Sudah lewat. Tapi saya belum selesai. Nadia memandangnya. Kalau hari ini saya bisa mengulang semuanya. Saya ingin bertemu kamu sebagai pengamen. Bukan sebagai artis. Karena saya ingin mengenal Raka yang sebenarnya. Raka menahan air mata. Nadia berkata, saya tidak mencintai nama besarmu. Saya tidak mencintai uangmu. Saya tidak mencintai popularitasmu. Saya mencintai pria yang duduk di sini. Pria yang pernah bernyanyi di trotoar. Pria yang mau membantu orang meskipun tidak punya banyak. Pria yang tidak pernah membalas penghinaan saya. Pria yang tetap memilih menjadi manusia meskipun dunia memberinya ketenaran. Raka memeluk Nadia. Aira melihat orang tuanya. Ia ikut tersenyum. Raka berkata, terima kasih. Nadia bertanya, untuk apa? Karena akhirnya kamu melihat saya. Nadia tersenyum. Saya sudah melihatmu sejak lama. Cuma dulu saya terlalu sombong untuk memahami. Mereka tertawa. Raka mengambil gitar tua dari mobil. Ia duduk. Lagu apa? Aira menjawab. Lagu untuk Mama. Raka tertawa. Ia mulai memainkan gitar. Nadia mendengarkan. Orang-orang yang lewat mulai berhenti. Beberapa mengenali Raka. Bukankah itu Raka? Artis terkenal. Raka hanya tersenyum. Namun kali ini, ia tidak keberatan dikenali. Karena ia sudah tidak lagi takut kehilangan dirinya. Ia tahu siapa dirinya. Seorang penyanyi. Seorang ayah. Seorang suami. Dan seseorang yang pernah menjadi pengamen. Semuanya adalah bagian dari dirinya. Setelah lagu selesai, orang-orang bertepuk tangan. Nadia berdiri. Ia menggenggam tangan Raka. Aira berdiri di antara mereka. Mereka bertiga berjalan meninggalkan tempat itu. Namun sebelum pergi, Raka melihat seorang pengamen muda duduk di pinggir jalan. Ia berhenti, memberikan uang. Kemudian bertanya, kamu suka musik? Anak itu mengangguk. Raka berkata, jangan berhenti bermimpi. Anak itu tersenyum. Raka pergi. Nadia melihatnya. Kamu tidak berubah. Raka menjawab. Karena saya tidak ingin lupa. Lupa apa? Dari mana saya berasal? Nadia mengangguk. Mereka pulang. Malamnya keluarga kecil itu berkumpul. Aira tertidur. Nadia dan Raka duduk di ruang keluarga. Nadia berkata, Raka. Iya. Kalau suatu hari kamu sudah tidak terkenal, saya tetap bernyanyi. Kalau suara kamu sudah tidak bagus, saya tetap bernyanyi. Kalau tidak ada yang mau mendengar, Raka tersenyum. Saya akan bernyanyi untuk kamu. Nadia tertawa.
Jawabanmu selalu begitu. Karena kamu selalu ada. Nadia menggenggam tangan Raka. Mereka terdiam. Kebahagiaan mereka terasa sederhana. Namun justru disitulah nilainya. Bukan tentang popularitas. Bukan tentang kekayaan. Bukan tentang jabatan. Tetapi tentang seseorang yang tetap tinggal. Ketika semua orang pergi. Beberapa tahun kemudian, Aira tumbuh menjadi anak yang sangat menyukai musik. Ia belajar gitar dari ayahnya. Nadia sering melihat mereka berdua bermain. Suatu hari Aira berkata, "Papa, saya ingin jadi penyanyi." Raka tersenyum. "Kalau itu impianmu, kejar." Nadia menambahkan, "Tapi jangan lupa sekolah." Aira tertawa. Keluarga mereka semakin bahagia. Dan suatu hari, Raka mendapatkan penghargaan terbesar dalam karirnya. Namun ketika naik ke panggung, ia tidak membawa piala itu sendirian. Ia memanggil Nadia. "Naik ke sini." Nadia terkejut. "Untuk apa?" "Temani saya." Nadia naik. Raka kemudian berkata kepada jutaan penonton, "Kalau kalian mengenal saya sebagai artis, saya mengenal diri saya sebagai seorang pengamen. Dan perempuan di samping saya adalah orang yang pernah meremehkan saya." Nadia tersipu. Penonton tertawa. Raka melanjutkan, "Tetapi dia juga orang yang akhirnya mengajarkan saya bahwa cinta bukan tentang status. Cinta adalah tentang menerima seseorang apa adanya." Nadia menangis. Raka menggenggam tangannya. Dan seluruh ruangan berdiri memberikan tepuk tangan. Namun kisah mereka belum benar-benar berakhir. Karena setelah turun dari panggung, Nadia mengatakan satu kalimat yang membuat Raka menangis. Nadia menatap Raka setelah mereka turun dari panggung. Raka masih menggenggam tangannya. "Ada apa?" Nadia tersenyum. "Saya ingin mengatakan sesuatu. Di sini." "Iya." Nadia menatap suaminya. "Bertahun-tahun lalu saya bertemu seorang pengamen. Saya menganggapnya tidak punya masa depan. Saya menganggap pekerjaannya rendah. Saya bahkan pernah mengatakan bahwa saya tidak membutuhkan bantuannya." Raka tersenyum kecil. Nadia melanjutkan, "Ternyata saya salah. Pria itu bukan hanya pengamen. Dia artis terkenal. Dia memiliki banyak penggemar. Dia memiliki karir besar. Namun semakin saya mengenalnya, semakin saya sadar bahwa semua itu bukan alasan saya mencintainya." Raka menatap Nadia. Nadia berkata, "Saya memilih Raka. Bukan artis terkenal. Bukan penyanyi terkenal. Bukan orang yang memiliki banyak uang. Saya memilih Raka yang dulu duduk di pinggir jalan dengan gitar tua. Saya memilih Raka yang membantu orang tanpa mengharapkan imbalan. Saya memilih Raka yang tetap rendah hati ketika dunia memujinya. Saya memilih Raka yang tetap menggenggam tangan saya ketika semua orang menyalahkan kami." Air mata Raka jatuh. Nadia tersenyum. "Dan saya akan terus memilihnya." Raka memeluk Nadia. Aira datang. Mama menangis. Nadia tertawa. Bahagia. Aira memeluk mereka. Mereka bertiga berdiri bersama. Keluarga kecil itu akhirnya menemukan kebahagiaan. Bukan kebahagiaan yang sempurna, tetapi kebahagiaan yang nyata. Karena perjalanan mereka tidak selalu mudah. Ada penghinaan. Ada kesalahpahaman. Ada ancaman. Ada kecelakaan. Ada fitnah. Ada perpisahan. Namun semua itu justru membuat mereka semakin memahami arti cinta. Raka tidak pernah meminta Nadia untuk berubah menjadi orang lain. Nadia sendiri yang berubah. Dari perempuan yang menilai manusia berdasarkan pekerjaan, menjadi perempuan yang menghargai semua orang. Ia tidak lagi melihat pengamen sebagai orang rendah. Ia tidak lagi menganggap pakaian sederhana sebagai tanda kegagalan. Ia belajar bahwa seseorang bisa memiliki mimpi besar meskipun hidupnya sederhana. Dan Raka? Ia tidak pernah melupakan masa lalunya. Setiap kali melihat pengamen di jalan,
Ia selalu berhenti. Kadang memberikan uang, kadang memberikan makanan, kadang memberikan gitar. Dan kepada mereka ia selalu berkata, "Jangan malu dengan pekerjaanmu. Yang penting halal. Teruslah berjuang. Karena saya juga pernah berada di tempat kalian." Itulah yang membuat Raka tetap dicintai. Bukan karena popularitas, tetapi karena hatinya. Nadia pun sering menemani. Suatu hari mereka melihat seorang pengamen tua. Nadia berkata, "Raka." "Iya. Sekarang saya mengerti." "Apa? Kenapa kamu dulu betah menjadi pengamen?" Raka tersenyum. "Kenapa? Karena di jalan kamu bertemu banyak manusia. Dan kamu belajar tentang kehidupan." Raka mengangguk. "Benar. Kalau tidak menjadi pengamen, mungkin saya tidak akan bertemu kamu." Nadia tertawa. "Berarti saya harus berterima kasih kepada gitar tua itu." Raka tertawa. "Iya." Mereka pulang. Di rumah, Aira sedang memainkan gitar. Raka tersenyum melihat anaknya. Nadia duduk di samping. Mereka menikmati malam sederhana. Tidak ada kamera. Tidak ada panggung. Tidak ada sorotan lampu. Hanya keluarga. Dan bagi Raka, itulah panggung terindah dalam hidupnya. Karena akhirnya ia mengerti. Menjadi terkenal bukan berarti memiliki segalanya. Memiliki banyak uang bukan berarti bahagia. Dikelilingi ribuan penggemar bukan berarti tidak kesepian. Kebahagiaan sebenarnya adalah ketika seseorang tetap berada di samping kita. Bahkan ketika semua orang tidak mengenali kita. Dan Nadia membuktikan itu. Ia menikah bukan dengan seorang artis. Ia menikah dengan seorang manusia bernama Raka. Seorang pria yang pernah menjadi pengamen. Seorang pria yang pernah diremehkan. Seorang pria yang pernah kehilangan banyak hal. Tetapi tidak pernah kehilangan kebaikan hatinya. Itulah pesan terbesar dari kisah ini. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari pekerjaannya. Jangan meremehkan seseorang hanya karena pakaiannya sederhana. Jangan menganggap seseorang tidak memiliki masa depan hanya karena hari ini hidupnya masih sulit. Karena kita tidak pernah tahu. Mungkin orang yang sedang kita remehkan hari ini sedang berjuang membangun masa depan yang luar biasa. Dan mungkin suatu hari nanti kita justru membutuhkan pertolongannya. Kita juga harus belajar dari Raka. Ketika seseorang menyakiti kita, tidak selalu harus dibalas. Kadang cara terbaik membalas penghinaan adalah dengan tetap menjadi orang baik. Bukan untuk membuktikan bahwa kita lebih hebat, tetapi karena kita tidak ingin berubah menjadi seperti orang yang pernah menyakiti kita. Dan dari Nadia, kita belajar bahwa mengakui kesalahan bukanlah tanda kelemahan. Justru orang yang berani berkata, "Aku salah," adalah orang yang sedang tumbuh menjadi lebih baik. Balon ucapan sekarang saya ingin bertanya kepada kalian. Kalau kamu berada di posisi Nadia, apakah kamu mau menikah dengan Raka jika kamu tahu dia hanya seorang pengamen dan bukan artis terkenal? Dan satu pertanyaan lagi. Menurut kalian, apakah pekerjaan seseorang boleh menjadi alasan untuk merendahkannya? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Saya ingin membaca pendapat kalian. Tanda jempol naik kalau cerita ini membuat kalian terhibur. Jangan lupa like. Balon ucapan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Hati merah 2 bagikan cerita ini kepada keluarga atau teman yang membutuhkan pesan moralnya. Bel dan jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah cinta dan cerita emosional berikutnya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Semoga keluarga kita selalu dalam perlindungan Tuhan. Semoga rezeki kita dilancarkan. Semoga pekerjaan kita diberkahi. Semoga anak-anak kita tumbuh menjadi anak yang baik. Dan semoga hati kita selalu dijauhkan dari kesombongan. Karena hidup bisa berubah kapan saja. Hari ini seseorang mungkin mengamen di pinggir jalan. Besok mungkin ia berdiri di atas panggung. Hari ini seseorang mungkin menggunakan pakaian sederhana. Besok mungkin ia menjadi orang sukses. Namun satu hal yang tidak boleh berubah
adalah cara kita menghargai sesama manusia. Jangan menunggu seseorang menjadi terkenal untuk menghormatinya. Jangan menunggu seseorang menjadi kaya untuk memperlakukannya dengan baik. Hormati manusia ketika ia belum memiliki apa-apa. Karena nilai seseorang tidak ditentukan oleh berapa banyak uang yang ada di dompetnya. Bukan pula ditentukan oleh jumlah pengikutnya. Bukan oleh mobilnya. Bukan oleh rumahnya. Bukan oleh pekerjaannya. Tetapi oleh hatinya. Dan Raka membuktikan semuanya. Dari seorang pengamen. Menjadi artis terkenal. Dari pria yang diremehkan. Menjadi pria yang dicintai. Dari seseorang yang ingin menghilang dari dunia. Menjadi seseorang yang akhirnya menemukan rumah di hati seorang perempuan. Dan Nadia? Ia akhirnya mengerti bahwa cinta sejati bukanlah mencari seseorang yang terlihat sempurna. Tetapi menemukan seseorang yang tetap baik ketika tidak ada yang melihat. Raka mungkin pernah menjadi pengamen. Namun bagi Nadia, Raka adalah pria yang paling kaya. Bukan karena uang, tetapi karena hatinya. Dan sampai kapanpun, Nadia tidak akan pernah malu mengatakan, "Aku memilih Raka, bukan artis terkenal." Karena baginya, Raka tetap Raka. Pria dengan gitar tua. Pria yang pernah bernyanyi di pinggir jalan. Pria yang pernah ia remehkan. Dan pria yang akhirnya menjadi suaminya. Terima kasih sudah mengikuti kisah Nadia dan Raka sampai akhir. Semoga kisah ini bukan hanya menghibur, tetapi juga mengingatkan kita untuk tidak mudah menilai orang dari apa yang terlihat. Sampai jumpa di kisah berikutnya.